Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Irwan, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sopeng. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Baik. baik ya semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita ingin membuat dulu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu dibuat ada pikirannya murid, ada pikirannya guru. Jadi apa yang ada dalam pikirannya anak-anakku? Apa misalnya ibu Pianta, saya mau belajar begini rasanya. Perhatikan, muka saya belajar misalnya muka belajar yang tenang, muka kelas yang begini misalnya teman-teman tuh datang di tepat waktu, datang tepat waktu, menggunakan seragam yang baik, yang rapi dan bersih. Apa yang ada dalam pikiran tak impian-impian tentang kelas tak, itu nanti anak-anakku tulis. Nah, kita tulis sama-sama, kita tempel di depan. Nanti setelah kita menulis dan kita tempel di depan, tulis namanya dulu baru tulis apa impian-impian untuk kelasnya. Setelah nanti kita tempel, kemudian kita sepakati bersama-sama. Itulah yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Ingat sampai sini. Nah, sekarang Bapak punya kertas. Di sini ada kertas berwarna. Ada berapa warna di sini? 1, 2, 3, 4, ada 5. Menggunakan seragam yang baik, kan? Baru yang ketiga lagi misalnya saya tulis apa lagi ketiga bagus. Misalnya tidak ribut saat belajar. Kita cari yang lain lagi. Kira-kira yang bagus supaya belajar kak ini di kelas lebih enak merasa belajar. Tidak ada gangguan-gangguan, nyaman kak belajar. Paham sampai di sini? Paham. Oke, jadi sekarang saya bagikan tulis namanya di bawah. Nah, 3. Jadi masing-masing orang tulis 3. Nah, paham? Paham? Oke, sekarang mau coba baca dari sini ke sini, baca ya, dan nanti kita tentukan satu persatu. Saya ingin kelas selalu bersih dan nyaman. Siapa yang tulis itu? Asmiranto. Nah, kemudian baca ke bawah. Saya ingin tidak ada yang bermain saat belajar. Oke, jadi sudah ada 2 poin ya, sudah ada poin. Saya ingin semua murid menjaga kebersihan kelas. Ya, Nama Asmiranto. saya ingin sama murid menjaga kebersihan kelas. Oh ya, sama tadi dengan ini ya, menjaga kebersihan kelas. Oke. Saya ingin semua murid datang tepat waktu jam 7. Nah, aku tadi sudah menuliskan apa semua impian tentang kelas atau ya, dan semua sudah ditempel di atas. Ada tadi beberapa tulisan dari temannya yang hampir mirip. Ada kebersihan, ada yang tulis Asri menjaga kebersihan, ada yang tulis Randi, ada yang tulis Asni. Bukan sama jadi kita tulisannya. Jadi inilah yang menjadi kesepakatan kelas kita. Ini yang menjadi kesepakatan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberi kesempatan
serta kesehatan sehingga kita masih bisa sempat hadir di tempat ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang bersedia menyediakan waktu untuk saya memaparkan atau membawakan materi budaya positif. Salawat serta salam saya kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah memberikan kita jalan kebenaran, menuntun kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang budaya positif. Bapak Ibu guru sekalian, mungkin sebelumnya Bapak Ibu guru telah mengetahui atau telah mendengar apa itu budaya positif di sekolah. Namun pada kesempatan ini saya ingin sedikit mengkonsultasikan, bukan bermaksud untuk menggurui atau bagaimana, namun di sini kita bertukar pikiran karena mungkin ada yang saya ketahui Bapak Ibu guru mungkin tidak ketahui, begitupun sebaliknya ada yang Bapak Ibu ketahui saya tidak ketahui. Baiklah, kita mulai budaya positif. Arti budaya, ada yang tahu arti budaya? Silakan Ibu Erani apa? Kebiasaan. Ya, kebiasaan atau yang kebiasaan yang terus-menerus terjadi setiap generasi. Nah, kata budaya merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang memiliki arti budi atau akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris, budaya biasa dikenal dengan sebutan kultur. Kultur ya. Jadi biasa kita biasa mendengar kata-kata kultur. Itu termasuk adalah budaya. Jadi budaya itu kebiasaan-kebiasaan yang terus berkembang mulai dari zaman lampau sampai sekarang. Contohnya dalam keluarga, apa biasa yang menjadi budaya di situ di keluarga. Biasa kita orang Bugis itu apa doang biasa. Itu kan dari orang tua kita terus menerus, tapi ada juga keluarga yang tidak melakukan itu. Jadi tidak termasuk dalam budaya ini. Nah, apa hubungannya budaya itu dengan lingkungan sekolah kita? Nah, di sini kita akan sedikit diskusi atau sharing tentang budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dan dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penghormat dan tanggung jawab. Jadi contohnya itu budaya positif di sekolah kita. Apa hal-hal baik yang biasa kita lakukan di sekolah kita, baik itu guru maupun peserta didik atau warga sekolah lainnya, yang mengarahkan anak-anak kita ke hal-hal baik itu termasuk budaya positif. Selanjutnya eksplorasi konsep budaya positif yaitu ada perubahan paradigma, stimulus respon lawan, kemudian keyakinan kelas, hukum, hukuman dan penghargaan. Kemudian ada juga 5 posisi kontrol. Kemudian ada arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, 5 kebutuhan dasar manusia dan segitiga distribusi. Itulah yang akan menjadi bahan materi kita hari ini dalam budaya positif. Sekarang perubahan paradigma budaya positif. Paparan Dr. William Glasser dalam teori kontrol untuk meluruskan beberapa mikrosepsi tentang kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat melemahkan karakter. Jadi biasa itu terjadi masalah di kelas kita. Nah, salah satunya biasa ada anak-anak kita yang melanggar. Nah, ketika itu kita biasanya langsung menegur. Kamu, kenapa kau begitu? Kenapa kau ganggu temanmu?
Atau itulah yang disebut dengan posisi kontrol. Biasa kita membuat mereka merasa bersalah. Biasa juga kita membuat anak kita merasa bersalah dalam pembentukan karakter. Jadi misalnya kalau misalnya langsung kita tunjuk dia, biasanya anak kita kan merasa bersalah. Saya ini salah menurut saya. Jadi ada karakternya yang bisa kuat di situ. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ada juga orang dewasa biasa memaksa kehendaknya. Seperti kita guru, biasa kita itu memaksakan kehendak kita kepada murid. Contohnya dalam pembelajaran, biasa kita terlalu menuntut anak-anak murid kita itu seperti apa yang kita inginkan. Padahal itu sebenarnya tidak baik untuk karakter anak kita. Karena itulah di dalam sebuah kelas perlu ada yang disebut dengan apa? Ada yang tahu? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Sekarang ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol saat itu. Bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi, ketika seorang guru mengontrol murid itu, contohnya kontrol menghukum. Walaupun sebenarnya anak itu tidak suka, tapi karena adanya kontrol, ilusi kontrol orang dewasa tadi itu, maka dia akan melakukannya walaupun sebenarnya tidak suka dengan apa yang ada pada dirinya. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ketika kita mengajar dalam suatu kelas, ketika kita menegur anak itu dan membuat mereka merasa bersalah, akan ada sedikit karakter yang berubah pada anak itu. Mereka akan membuat dirinya, oh saya salah, yang saya lakukan ini salah. Sekarang, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri sendiri, murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Selanjutnya itu keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan dan prinsip-prinsip dasar bersama di antara pada warga kelas. Keyakinan kelas, keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, menurut dosen tahun 1998. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara prinsip. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Itu yang jadi pertanyaan. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas saja? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Itu yang menjadi pertanyaan. Tapi yang paling dasar di sini, mengapa keyakinan kelas?
Kenapa bukan peraturan kelas? Biasa kan kita dengar semua itu peraturan kelas. Apa peraturan di kelasmu? Kita tidak mengatakan apa keyakinan kelas tak? Biasanya suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi biasa kalau misalnya kita yang dibuatkan peraturan, biasa ada perasaan, nah apa saya langgar ini. Tapi ketika kita membuat peraturan itu bersama-sama atau ada ide dari diri kita yang masuk dalam peraturan itu, maka dari dalam itu akan muncul perasaan bahwa saya harus menaati peraturan ini. Hukuman bersifat tidak berencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu diskusi atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum ataupun sesudahnya. Jadi biasa ketika ada murid yang melanggar, gurunya langsung menghukum, tapi tidak dijelaskan apa sebenarnya jalan keluar dari hukuman yang diberikan ini. Jadi murid itu cuma menerima saja, padahal dalam hatinya itu mereka tidak senang dengan hal itu. Itulah kenapa penting sekali keyakinan kelas kita buat. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun serta dan murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, mungkin ini yang sering kita lakukan, bahkan saya juga dulu sering melakukan ini. Hukuman berupa fisik, biasa kita cubit itu anak itu atau kita pukul biasa terjadi. Apalagi guru-guru dulu, kita pasti merasakan waktu kita masih jadi murid dulu, biasa dihukum berupa hukuman fisik. Maupun bukan verbal juga yang bisa kita kata-kata. Biasa itu ada guru, kamu memang nakal, mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya bisa menyakiti perasaan murid itu, sehingga mental murid itu terganggu, sehingga tidak ada lagi keinginan, saya memang bodoh, pasti dimarahi. Kalau dimarahi pasti cuma begini saja, selesai perkara. Perasaan murid akan seperti itu. Disiplin dengan bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Nah, inilah yang ada dalam kesepakatan kelas. Jadi segala sesuatunya itu dapat direncanakan atau disepakati bersama, kemudian menjadilah sebuah keyakinan kelas. Selanjutnya itu penghargaan mengurangi ketepatan. Anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut. Setiap kali muncul, beberapa anak diberi permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lainnya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya, kalau misalnya kita sering memberikan kepada murid ini, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak, yang tidak dapat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya. Jadi ada anak-anak yang mendapatkan permen dan merasa puas, tapi kepuasannya ada batasnya. Maka biasa itu berkurang minat belajarnya. Biasa mereka itu kalau misalnya saya sudah pintar, sudah sering mendapatkan hal itu, jadi sudah tidak termotivasi lagi. Kemudian yang anak-anak tidak mendapatkan hadiah itu biasa mentalnya rusak. Karena kenapa? Saya sudah bodoh, tidak mungkin saya bisa kalahkan itu temanku, jadi tidak usahlah saya kalahkan. Kemudian dia juga merasa terkucilkan atau merasa sedih karena tidak pernah mampu bisa mendapatkan hadiah dari gurunya itu. Selanjutnya yaitu pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret. Selanjutnya keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diharapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat,
bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas itu harus terlibat semua murid-murid tak. Biasanya itu cara yang kalau saya lihat masing-masing peserta didik itu menuliskan apa yang ingin mereka jadikan kesepakatan dalam kelas itu. Biasa berupa di kertas ditulis, kemudian ditempelkan, kemudian nanti kita simpulkan sebagai guru yang mana misalnya biasakan murid ada sama-sama tulisannya, sama yang ditulis atau maksudnya. Kemudian kita pisahkan misalnya, oh ini masuk di sini. Kemudian kita sepakati apa-apa yang mereka tulis itu. Itulah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kemudian 5 posisi kontrol. Ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, kemudian teman, 4 monitor atau pemantau, 5 manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, dari yang saya pelajari itu yang paling bagus itu adalah sebagai manajer. Namun hal itu sangat susah untuk diwujudkan. Kalau penghukum, pasti Bapak Ibu guru sudah biasa melakukannya. Sudah biasa. Kemudian membuat mereka merasa bersalah, biasa juga sudah biasa dilakukan. Contohnya tadi kita buat mereka itu merasa bersalah dari apa yang mereka lakukan. Kemudian teman, biasa kita ajak untuk kita curhat-curhat, cerita-cerita, itulah posisi kontrol pertama. Kemudian sebagai pemantau, biasa kita cuma memantau saja, memperhatikan apa mereka buat dari kesalahannya itu. Nah, kemudian manajer, itulah posisi kontrol yang sangat baik, namun sangat susah juga untuk diwujudkan. Namun sebagai guru kita harus berusaha untuk harus bisa mewujudkan hal tersebut. Kemudian ada juga segitiga restitusi. Dalam restitusi itu biasa setelah kita membuat keyakinan kelas, ada kesepakatan yang kita lakukan di situ. Nah, ketika ada seorang murid yang melakukan pelanggaran dari kesepakatan kelas itu, tidak serta-merta kita harus langsung menegur saya sementara belajar. Kamu salah. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Sebenarnya tidak boleh kita lakukan. Itulah gunanya restitusi. Kita cari waktu, apakah itu jam istirahat, jam pulang sekolah, kita panggil anak tersebut, kita lakukan pendekatan bentuk pertanyaan itu. Kenapa misalnya kita tidak melakukan hal ini? Kenapa bisa kita tidak kerjakan PR-nya? Kemudian bisa juga kita ambilkan sebuah solusi. Kira-kira apa hal baik yang bisa anak-anakku lakukan supaya bisa menembus kesalahan ini. Itulah yang disebut dengan restitusi. Oke, baiklah Bapak Ibu, dari pemaparan materi saya tadi, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bisa memberikan sedikit refleksi dari materi yang saya sampaikan tadi. Ya, silakan Bu, silakan di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini betul-betul sangat baik ya, dan materi yang dibawakan betul-betul luar biasa bagi kami. Dimana ini adalah pelajaran yang sangat baik. Kita untuk itu sebagai seorang pendidik. Kenapa? Karena selama ini kan kita selalu memakai yang namanya penghukum. Tanpa sadar kita termasuk adalah pendidik-pendidik yang selalu mengontrol anak didik kita dengan perilaku kita atau mendorong kita untuk memaksa anak didik. Tapi setelah menjelaskan materi dari Pak Irwan bahwa dari segi penghukum itu merupakan satu cara yang salah yang diterapkan, tetapi ada cara lain yang bisa diberikan kepada anak didik kita apabila dia melakukan sebuah kesalahan, yaitu dengan memberikan yang namanya restitusi, di mana restitusi ini berguna untuk memperbaiki kesalahan mereka dan memberikan mereka dorongan dari baik itu dari dalam ataupun dari luar untuk murid untuk menjadi karakter yang lebih kuat lagi agar mereka dapat bergabung di kelompoknya. Jadi restitusi ini merupakan suatu kondisi yang dapat membantu murid kita untuk melakukan suatu perbaikan atas kesalahan mereka. Memperbaiki kesalahan bukan berarti membenarkan kesalahan mereka ya.
Jadi itulah baiknya ketika kita mengalami sebuah masalah terhadap murid kita, alangkah baiknya memberikan restitusi, memberikan kesempatan kepada murid untuk memperbaiki kesalahannya tanpa memberikan hukuman. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak. Tepuk tangan. Ya betul sekali ya. Restitusi itu memberikan perasaan kepada anak kita bahwasanya untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi guru tidak boleh langsung menghukum, tapi kita harus mencarikan solusi bagaimana murid kita itu bisa memperbaiki atas kesalahan yang mereka lakukan. Ya mungkin itulah yang sempat saya paparkan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.